Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para jamaah, alhamdulillah. Tidak terasa ya, kalau kemarin-marin kita masih anak-anak, sekarang kita udah punya anak. Kalau kemarin-marin kita masih punya orang tua, sekarang kita udah jadi orang tua. Ngomong-ngomong soal orang tua, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum dikatakan orang tua kita golongannya ada 3. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kita sendiri, emak kita sendiri, bapak kita sendiri. Golongan yang kedua yaitu orang yang menikahkan kita. Siapa? Cek orang Sunda teh mitoha. Kalau kata orang Betawi mah mertua. Itu juga termasuk orang tua kita. Nah yang ketiga yaitu orang yang ngajarin kita, guru kita, terutama guru ngaji kita. Kepada ketiga-tiganya kita harus bersikap sama, berbakti, jangan sampai durhaka. Ini kadang-kadang kita beda-beda. Giliran emaknya sendiri datang seneng banget, cakep. Tapi giliran mertua datang, bang, no bang. Kagak boleh tuh begitu, itu namanya durhaka. Coba lihat Neng. Ya Allah, Umi, itu Bu Asih yang rumahnya di ujung gang. Kalau bisa suruh masuk aja Neng, suruh masuk Nak. Ibu Asih? Ya Allah Ibu, ayo masuk Ibu. Enggak usah, baju saya kotor. Enggak apa-apa Ibu, yuk masuk yuk. Aisyah antar, yuk. Masuk aja Bu, Neng. Ayo masuk sayang. Ya Umi. Terima kasih. Iya Ibu. Gimana ibu-ibu bisa kita lanjutkan ya? Kalau tadi sudah Umi sampaikan bahwasanya kita harus berbuat baik. Gak boleh durhaka kepada orang tua, ya kan? Kalau kita berbuat baik kepada orang tua juga Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Sebab Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak satu orang pun kata Allah yang diberi rizki berupa harta. Kemudian dengan hartanya dia berbuat baik kepada orang tuanya. Maka orang itu kata Rasulullah di dalam surga nanti bareng bersamaku. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pertanyaan kagak nih? Saya Umi. Iya. Silakan Bunda. Umi, bagaimana kalau ada seorang anak yang dia mau menikah, tapi dia tidak suka kalau ibunya datang di pernikahannya, Umi? Hukumnya seperti apa, Umi? Ya Allah, subhanallah, itu ya kagak boleh begitu Bu. Itu kan namanya durhaka sama orang tua, kagak ngakuin orang tuanya sendiri. Saya ya Allah. Bu Asih, memangnya ada apa Bu? Sampai Ibu bertanya seperti itu. Hendra itu mau menikah, Nak. Tapi dia tidak suka dengan keadaan saya. Dia akhirnya menyewa seorang ibu untuk menggantikan saya sebagai ibunya di pernikahannya. Maaf Ibu, bagaimana ceritanya? Bisa sampai nyewa orang untuk menggantikan Ibu? Jadi aku udah gak sabar deh mau lihat baju pengantin aku. Gue juga gak sabar. Ajeng awas! gimana sih? Ya Allah, maaf Neng. Punya mata gak sih? Maaf. Kalau mau mati sendiri aja, jangan ajak-ajak orang. Ya Allah. Saya minta maaf sekali lagi, saya minta maaf ya Neng. Gimana sih? Emang jalan punya lo doang apa? Maaf. Jangan-jangan minta ganti rugi ya? Sengaja ya? Astagfirullahaladzim, enggak, saya enggak minta ganti rugi kok. Sekali kali saya salah, saya minta maaf.
Bawa minggir nih gerobak, ganggu jalan aja. Iya, iya. Udah. Bu, maafin teman saya ya, Bu ya, maafin. Win, ngapain kamu minta maaf sama dia? Yang salah tuh dia. Sana pergi. Udah. Tolong pinggirin ya, Bu, gerobaknya. Iya, iya. Udah nih, minggir. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Mas, baju pengantin kita bagus ya, Mas? Nanti kita jadi raja dan ratu semalam. Kamu pasti tambah ganteng deh, Mas. Iya, mudah-mudahan pernikahan kita lancar semuanya ya. Amin, Mas. Catering udah, baju udah. Iya. Apalagi yang belum ya? Hampir 100%, Mas. Jadi aman. Hendra, Mas, kamu kenal sama dia, Mas? Ini orang yang aku ceritain itu loh, Mas. Pengemis di tengah jalan itu. Hendra. Nak, Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Saya tuh nggak kenal sama kamu. Ayo, sayang. Hendra, kamu jangan gitu dong. Masa kamu nggak kenal sih sama Sin. ibu? Ini ibu kamu. Hendra, Hendra. Saya nggak pernah punya ibu pemulung kayak kamu. Ayo, Jeng, kita pergi dari sini. Ya Allah. Hendra, Hendra buka pintu, nak. Hendra. Ya Allah. Ampuni anakku ya Allah yang nggak pernah mengakui aku sebagai ibunya. Nak, udah pulang kamu? Kamu mau minum apa, nak? Duh, udah deh, Bu, jangan berisik. Hendra tuh lagi capek. Iya, ibu tahu kamu lagi capek. Tapi kenapa sih tadi sikap kamu seperti itu sama ibu? Apa kamu malu ibu menjadi seorang pemulung, nak? Ya iyalah, Hendra malu, Bu. Hendra kan udah bilang sama ibu jangan mulung lagi. Hendra malu sama Ajeng. Hendra, ibu harus kasih tahu sama kamu. Kalau memang pekerjaan ibu itu seorang pemulung, kenapa kamu mesti malu? Pekerjaan apapun itu baik, halal, kita harus bisa mensyukuri semuanya itu, nak. Itu berkah dari Allah. Ibu pakai ceramah lagi. Ibu nggak ngerti perasaannya Hendra ya. Kalau misalnya Hendra nanti putus sama Ajeng gimana? Ajeng itu pacar kamu. Yang tadi siang ketemu itu, nak. Iya. Dan Hendra mau nikah sama dia. Nikah? Kamu mau menikah sama dia? Kok kamu nggak ngenalin ibu sama dia, nak? Nggak perlu, Bu. Malu. Kalau perlu nih ya, nanti Hendra nikah, itu walinya nggak usah ibu. Bikin malu aja. Ampunilah hamba, ya Allah. Jika hamba salah dalam mendidik Hendra dan kamu, hamba mohon padamu jangan hukum dia, ya Allah. Hamba mohon padamu, ya Allah.
hubungan saya dan kamu. Agar dia senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Bisa berterima kasih atas semua rezeki untuk keluarga ini, ya Allah. Hendra, nak jangan jalan dulu. Ini sarapannya udah siap, ayo makan dulu yuk. Udahlah nggak sempet, udah kesiangan. Nak, sebentar, Hendra. Aduh, berhenti. Ngapain sih pada mainan di sini? Ntar kalau misalnya mobil saya lecet gimana? Emang mau ganti rugi? Belagu banget sih baru punya mobil begitu aja. Belum tentu ini mobil situ. Kok jadi ibu yang marah? Kalau misalnya nanti mobil saya lecet gimana? Emang situ yang mau ganti? Wah sih, bilangin tuh anaknya. Jangan sombong jadi orang. Situ aja, nggak punya mobil. Nak, sudah. Emang enak tinggal di lingkungan yang kumuh kayak gini. Blang. Oh, sos. Lama amat sih kamu. Ya ampun, maaf dong Tuan Putri cantik. Biasa tadi lagi ada masalah. Kalau malas bawa mobil, nanti aku bilang papa untuk sewa supir. Jadi mobil ini aku ambil. Enggak kok, aku nggak males, beneran. Udah yuk, nggak usah marah. Ayo kita jalan. Yuk. Pagi-pagi mau kemana sih Tuan Putri? Aku mau ke dokter Wijaya, Mas. Itu loh, pakar kecantikan itu. Kok pagi-pagi banget? Iya, aku mesti ngambil nomor dulu, Mas. Nah, abis itu aku mau ke salon. Aku telepon kamu ya kalau udah selesai. Kamu jemput aku. Siap Tuan Putri. Tenang aja, aku pasti jemput. Mas, ibu-ibu pemulung itu jangan-jangan ibu kamu. Kamu nih kalau ngomong ada-ada aja. Emangnya muka aku itu ada tampang pemulung? Ya enggak sih. Nah, berarti dia itu bukan ibu aku. Mas, kita ini tuh mau nikah. Masa sampai sekarang aku belum pernah dikenalin sama orang tua kamu? Iya Tuan Putriku, nanti aku kenalin kamu sama orang tua aku ya. Iya. Ntar kalau gua kenalin nyokap gue bakalan putus nih dari Ajeng. Iya Pak, Bisa saya bicara sebentar? bisa Pak. Kamu yakin mau menikahi putri saya aja? Saya yakin Pak. Kalau begitu saya setuju. Saya yakin kamu pasti bisa jaga aja. Insya Allah Pak. Secepatnya kamu bawa orang tua kamu ke rumah ya. Gawat. Mana mungkin gua ngajak ibu gua yang dekil itu ke rumah Ajeng. Gua harus cari akal nih. Oke, saya pergi dulu. Ya Pak. Halo, iya Tuan Putri cantik. Lama amat sih angkat teleponnya. Mas di mana? Aku udah selesai nih. Jemput dong. Iya, tapi aku lagi banyak kerjaan ini di kantor saya. Aduh Mas, kamu sibuk apa sih? Kamu bilang aja kamu mesti jemput aku. Bilang sama papa kayak gitu. Lagian kan mobilnya kamu yang bawa. Pokoknya aku minta jemput. Iya, udah jangan marah-marah ya. Ini aku jemput kok. Ya, Cepetan. dah. Mas, kalau papa udah ngomong kayak gitu, berarti kamu harus cari waktu.
gimana caranya kamu bisa temuin orang tua aku sama orang tua kamu. Kecuali kamu gak serius sama aku. Ya aku serius dong sayang sama kamu. Iya aku janji sama kamu. Secepatnya kita atur pertemuan itu, ya. Aduh, gimana ya? Nggak mungkin lah gue ngasih tahu kalau dia itu ibu gue. Mas Hendra kenapa ya? Kayaknya ada yang ditutupin deh. Tiap aku ngomongin soal orang tuanya pasti dia langsung bete. Aku mesti cari tahu nih.